ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat salam kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang penyakit dari salah satu penyakit hati. Maka judul yang diminta saya sebut pakai bahasa Arab dan belum diterjemahkan. Hal anta min ahlil ghaflah. Itu kalau diterjemahkan, hal itu apakah, anta itu kamu, min dari ahlil ghaflah itu orang-orang yang lalai. Maksudnya, apakah kalian termasuk orang yang lalai? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ghaflah itu artinya lalai. Bedanya lalai sama lupa.
Bedanya lalai sama lupa apa? Sambil saya minum. Ini saya pelepak soalnya. Jadi ini rapat, sedang tak akali, biar pro dengan air panas. Apa? Bedanya lupa sama lalai apa? Hah? Kalau lupa, kalau lalai itu menyepelekan sesuatu. Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Itu artinya apa? Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Artinya apa? Manusia tempatnya salah dan lupa. Berarti beda antara lupa dengan lalai. Sebagai hadiah saya minum teh. Lupa itu dimaafkan. Lupa itu dimaafkan. Doa kita kan begitu. Doa kita kan begitu. Di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa dan ada kesalahan. Maka Bapak Ibu, lupa itu bukan penyakit hati, tidak termasuk. Lupa itu tidak termasuk penyakit hati. Tapi ghaflah itu termasuk penyakit hati. Maka ada ulama menulis kitab khusus namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu peringatan, ghafilin bagi orang-orang yang lupa, lalai. Termasuk judul yang kita pakai pada kajian ini adalah judul kitab Hal Anta Min Ahlil Ghaflah. Maka kalian termasuk ahli ghaflah. Maka ini penyakit yang serius, Pak. Lebih bahaya daripada corona. Ini serius penyakit ini, Pak. Kenapa? Karena penyakit ini banyak mengakibatkan orang mati sebelum waktunya mati. Dipikir sendiri. Hidup tapi seperti orang mati. Tapi juga tidak seperti orang hidup. Berarti la yahya wala yamut. Hidup gak ada manfaat. Dibilang mati tapi masih ada. Kenapa? Karena penyakit ini menjadi sebab terhalangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Dan lalai itu menjadi pintu masuknya setan pada diri manusia. Lalai itu menjadi pintu masuknya setan pada diri manusia untuk apa? Maksiat. Sehingga ketika manusia sudah mulai lalai, dia terbuai oleh bisikan setan, dia terbuai oleh janji-janji manis
setan. Akhirnya menuruti syahwatnya dan makin jauh dan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit orang yang sadar kalau sudah lalai. Kalau orang lupa diingatkan masih bisa kembali. Tapi kalau orang lalai biasanya sudah menikmati. Bapak Ibu, Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 162 menyebutkan ahlul ghaflah, mereka yang lalai adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan dirinya, tidak menggunakan barometer agama. Padahal para ulama, para salafus saleh itu termasuk orang yang sangat berhati-hati terhadap penyakit ghaflah. Caranya bagaimana? Evaluasi, muhasabah. Ya, ini akhir tahun ini kan biasanya banyak orang ngajak muhasabah. Ya. Muhasabah setiap waktu, setiap saat. Muhasabah menjelang tidur. Itu untuk mendiagnosis apakah hati kita sudah kena virus ghaflah atau belum. Syukur kalau belum, tinggal menjaganya. Kalau sudah, ya cari obatnya. Karena penyakit lalai ini gak kayak penyakit fisik. Penyakit fisik, batuk sedikit cari obat ke apotek. Flu sedikit cari obat ke apotek. Ada keluar sedikit cari dokter. Penyakit hati, banyak orang yang tidak merasakan kalau hatinya sakit. Yang ada malah merasakan, oh saya ini sehat. Karena yang tahu dirinya dengan Allah. Di dalam kitab Hal Anta min Ahlil Ghaflah yang ditulis oleh Aun bin Abdillah. Aun Abdillah ini pernah menulis satu kalimat yang sangat bagus. Waihi kaifa aghfilu an nafsi wa malakul mauti laysa bighafilin anni. Celakalah diriku, bagaimana mungkin aku lalai atas diriku. Orang yang lalai terhadap dirinya juga ada. Lalai kalau dirinya itu hamba Allah yang punya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi lalai. Kaifa aghfilu an nafsi, bagaimana aku lalai terhadap diriku. Wa malakul mauti laisa bighafilin anni. Malaikat maut itu tidak lupa dengan kita. Malaikat maut itu tidak lalai dengan kita. Sudah dipegang daftar nama penerima BLT. Ya. Sudah ada daftar nama, daftar kunjungan dari malaikat maut. Maka Allah berpesan, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadikan orang yang lalai. Jangan kamu menjadi orang yang lalai kepada Allah, sehingga akhirnya mereka lalai pada diri sendiri. Orang kalau sudah lalai kepada Allah, ya lalai kepada diri sendiri. Gak tahu tujuan penciptaannya untuk apa.
Maka di dalam surat Al-A'raf disebutkan wadhkur rabbika fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ingat Rabbmu di dalam hatimu dengan rendah hati, dengan rasa takut, dan tidak perlu mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Itu ayat 205 surat Al-A'raf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi radhiyallahu, ya, itu terheran-heran dengan 3 kelompok manusia. Kelompok pertama orang yang ambisi dengan dunia, tapi dia lalai kalau kematian itu mengincarnya. Maka siang malam dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban sholat yang dikejar dunia. Begitu sampai garis finish, hartanya milik orang lain, pindah kepemilikan. Yang kedua, orang yang lalai kepada Allah, merasa aman dari pantauan Allah. Dan yang ketiga, yang membuat Salman Al-Farisi heran adalah apa, orang-orang. Ya, ini kiriman dari sana, Ukraina. Ya. Pesawat tanpa awak. Yang ketiga, kata Salman Al-Farisi, saya heran pada mereka yang masih senang tertawa, tapi tidak tahu apakah tertawanya membuat murka Allah atau mendatangkan ridho Allah. Kemarin-kemarin itu kan ada orang yang bikin lelucon, tapi menyinggung perasaan umat Islam. Dengar gak jenengan? Dengar? Berarti saya tidak usah cerita, minum. Saya minum aja, udah dengar ngapain disampaikan? Apa? Coba tak cocokkan dengan yang saya dengar apa? Miras. Iya. Itu kira-kira di depan jenengan mau dijejet dan temui apa digejot? Ambil cengengesan seperti itu. Betul. Gimana? Betul. Lamongan aja. 3 orang ini membuat heran sahabat Salman Al-Farisi. Maka betul, ini penyakit yang kalau dibiarkan membuat orang hancur. Kenapa? Karena yang diserang adalah hati. Bukan hati dalam arti liver, bukan. Tapi penyakit hati. Kenapa kalau ini diserang mematikan? Lah hati itu kan raja di dalam diri manusia. Idza sholahat, jika hatinya baik, maka seluruhnya akan baik. Jika hatinya rusak, maka seluruhnya akan rusak. Nah, pawangnya yang bisa pawangnya, tenang aja. Itu masalah kecil. Biasanya ular juga bisa ditundukkan. Tuh kan? Itu ada bacaan khusus, Pak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hewan itu temannya Nabi. Tidak tahu Mas Ali dapat amalan dari mana. Maka Allah mengingatkan,
bahaya sifat ghaflah ini, dan Allah larang jangan sampai manusia ghaflah. Jangan sampai orang muslim ghaflah. Karena kalau ini sudah masuk pada hati manusia, selesai. Hidup, iya, tapi manfaatnya tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sejarah Bani Israel itu pernah ada satu kejadian di mana Bani Israel pada zaman Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah karena kelalaiannya. Fantaqamna minhum wa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Jadi mereka dihukum, kita gelapkan ke dalam lautan itu karena kedustaan dan kelalaian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin mencegah supaya hati kita tidak terkena virus ghaflah, sehingga bisa sadar dan membentengi diri kita dari bahaya virus tersebut. Maka saya ajak kita coba evaluasi diri. Apakah sudah ada virus itu? Atau belum ada? Atau sedang berproses? Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qattani dalam kitabnya Al-Ghaflah menunjukkan ada 4 ciri. 4 ciri seseorang itu telah terinfeksi virus ghaflah. Pertama, meremehkan perbuatan maksiat. Meremehkan perbuatan maksiat. Sederhana, diajak sholat pola gampang, tanggung. Itu termasuk itu. Ya kan? Meremehkan sholat itu kan maksiat. Meremehkan jamaahnya, meremehkan awal waktunya, sehingga masih banyak orang kalau diajak sholat cengengesan, titip aja lah, salam ya, ya kan? Itu tanda dia meremehkan perbuatannya, di mana perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Orang kalau sudah meremehkan perbuatan maksiat, dianggapnya itu kecil, tidak apa-apa, ini bukan dosa besar, ini bukan persoalan kesyirikan, tapi lama-lama juga mengarah kepada kesyirikan. Jadi ketika kita sudah memandang remeh maksiat, maka hati-hatilah. Itu menjadi indikasi kita sedang proses terjebak di dalam penyakit ghaflah. Ibnu Mas'ud berkata, orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia sedang duduk
di bawah gunung. Kira-kira kayak apa rasanya Pak? Duduk di bawah gunung-gunung gede seperti itu, yang kalau batuk sedikit saja gunung itu menenggelamkan sekelilingnya. Itu orang mukmin begitu kalau ada dosa. Jangan dilihat besar kecilnya, tapi dilihat kemaksiatannya itu kepada siapa. Ya. Tahun baru coba-coba aku. Dikit kok, yang penting enggak mabuk. Ini banyak seperti ini, Pak. Meremehkan. Yang dilarang itu kan kalau sampai mabuk. Nah, kalau orang awam bicara agama ya dalil sepenaknya sendiri loh. Terus coba-coba. Yang haram itu rokok. Vape nggak haram, vape. Aduh. Yang haram itu rokok kalau tidak pakai cukai. Kalau pakai cukai halal. Itu menguntungkan negara. Astagfirullah. Parah ini orang-orang semacam ini. Ya, ngomong seenaknya sendiri. Maka berbeda dengan orang fajir, orang pendosa. Ya rodunu bau kadubabi marra ala anfi. Kalau orang muslim kok melihat dosa itu dianggap kecil, seperti lalat yang nempel di hidung, gitu aja hilang. Ya sudah. Itu sudah bukan mukmin tapi munafik itu. Kalaupun muslim yang fasik, ketika melihat dosa itu kecil di matanya. Maka alhamdulillah min dzalik. Yang kedua ciri ahlul ghaflah adalah terbiasa dan akhirnya gemar bermaksiat. Yang awalnya cuma jadi pesuruh di tempat kolongan doro. Halo? Pesuruh dok. Saya kerja Pak Ustaz. Saya itu disuruh gabur. Ngerti gabur kan? Berapa itu? Berapa bayarannya? Awalnya begitu kerja, tapi lama-lama dia jadi pemain. Judi di dalamnya. Yang awalnya nonton bola mubah jadi Arab gara-gara wani biru. Akhirnya terbiasa, Pak. Ya, maka almaru ala dini khalili. Seseorang itu lihat siapa temannya. Temannya tukang begitu ya sudah, kena dia. Kalau orang meremehkan maksiat, otomatis dia akan gemar bermaksiat. Kenapa? Maksiat dianggap hal biasa. Bahkan ada yang bangga dengan kemaksiatan. Ada yang bangga dengan kemaksiatan. Saya bangga Ustaz tinggal di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Damai, gak kayak negara-negara Islam lainnya. Di Suriah itu gak ada perdamaian. Di Afghanistan gak ada perdamaian. Di Pakistan gak ada perdamaian. Tapi di Indonesia senang saya tinggal di Indonesia. Kenapa? Damai semuanya Ustaz. Saya pernah ketilang Ustaz. Tiba-tiba diajak damai. Ya, dari yang kecil-kecil begitu nanti lama-lama jadi besar. Ya. Naudzubillah. Maka Nabi mengatakan kullu ummati mu'afi illal mujahirina wa inna minal mujahira ay ya'mal rajul bil lail 'amalan thumma yusbih faqad satarallahu alaihi
yaqul ya fulan amiltul bariya kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yasbihu yakshif sitrallah alaihi. Ada orang yang ketika dia maksiat sudah dimaafkan oleh Allah. Ini sifat Rahman Rahimnya Allah. Wujud Allah memaafkan itu diantaranya menutupi aibnya. Seperti ketika kita istighfar itu kan tidak sekedar istighfar, minta ampun, tapi Allah juga menutupi aib kita. Dia bermaksiat di malam hari, Allah menutupi kelakuannya. Kemudian ketika pagi tiba, dia ngomong sama teman, ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Tadi malam itu saya sebetulnya begini-begini di pojok lor BPA. Padahal Allah sudah nutup, tapi dia cerita. Kenapa? Merasa aman. Bencong masih ada nggak? Nah, kemarin ada penggaruan. Nek masih ada dibiarkan terus kok, memprihatinkan. Ya. Soalnya biasanya Satpol PP untuk melakukan penggaruan operasi itu butuh biaya, butuh dana. Dan itu pasti sekabupaten misalnya itu nggak cuma satu tempat. Hollywood sana, ngerti Hollywood? Terus saya sampai sana pengajiannya kok kaget saya, loh kok pengajian dekat Hollywood? Kokam gitu yang ngajak. Ustaz pengajian di sana. Ternyata babinsannya teman saya waktu sekolah. Jangan di sini Pak. Iya saya di sini udah lama. Istri saya orang sini. Ya wis saya titip supaya masyarakatnya dibina dengan baik. Jadi ada yang seperti itu sudah ditutup maksiatnya, tapi dia malah bangga di siang harinya dan menceritakan Fayusbi yaksifu sitrallah alaih. Ya. Dia pagi harinya menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah. Itu namanya orang bangga dengan kemaksiatan. Yang ketiga, ciri ahli ghaflah itu suka menyia-nyiakan waktu. Dikasih umur panjang tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dikasih kesehatan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dikasih rezeki yang luas tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal semua nanti akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin hatta su'ila an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 hal. Maka jangan sampai waktu itu nanti kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dikasih waktu 24 jam itu untuk ibadah berapa jam, ya, untuk bekerja berapa jam, untuk menuntut ilmu berapa jam, untuk sholat berapa jam. Ya. Yang kasihan kan gaji tidak seberapa sampai meninggalkan sholat. Ya. Maka jangan sampai seorang muslim menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Yang kemarin senang nonton bola, pelangi istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya bukan karena Prancis kalah loh Pak, bukan. Istighfar kok Prancis kalah, hubungannya apa? Ya, nonton bola sampai malam dibela-bela. Bayangkan kalau itu dibuat baca Quran, dapat berapa makroh itu? Kalau itu dibuat untuk tahajud, dapat berapa rakaat itu tahajud?
Kalau kita dibuat untuk zikir, berapa banyak kalimat-kalimat zikir yang sudah kita lakukan. Ya, saya berkali-kali mengatakan dimanapun Islam tidak akan pernah berjaya melalui sepak bola. Maksudnya bukan Islam nanti yang menang dalam Liga Piala Dunia, enggak. Islam itu tidak akan jaya dengan sepak bola. Islam itu akan jaya dengan menegakkan sunnah. Ya. Oh, ngadu penalti kafir semua kok melu doake. Tuhannya dia sama yang jenengan sembah itu beda, bos. Ya, Messi mau penalti doang. Ya Allah, kok sampai segitunya orang Islam mengidolakan pemain apa itu? Kafir kan? Mau disebut apa? Selain kafir ada? Terlalu halusin. Kafir ya kafir itu ya. Kenapa waktu ini nikmat, Pak? Banyak orang yang Masya Allah pengen punya waktu untuk ibadah, pengen punya waktu untuk baca Quran, pengen punya waktu untuk tenang, zikir, khusyuk, pengen. Tapi Allah uji dia dengan kesibukan dunianya. Maka saya punya jamaah pengajian pensiunan semua, Pak. Ya udah, materinya persiapan mati aja tuh. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena ketika belum pensiun itu jarang sholat jamaah. Diajak jamaah sibuk, Ustaz. Diajak jamaah anak-anak, diajak sama atasan keluar, Ustaz. Diajak jamaah rapat, Ustaz. Diajak haji nggak sempat, Ustaz. Pensiun bilang nggak sempat. Kita langsung WA malaikat maut. Tolong jangan lama-lama atas nama ini. Ya, maka waktu itu, Pak, akan dipertanggungjawabkan karena itu nikmat yang luar biasa. Ya, hanya orang lalai, orang ghaflah yang akhirnya bisa menyia-nyiakan waktunya. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingat pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat. Dan itu pada siang hari, ketika mereka saling berkenalan, maka rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Artinya kita nanti akan ketemu Allah, harus mempertanggungjawabkan waktu. Oh, kita ini mampir minum tok di dunia. Maka yang belum sholat ajak sholat. Punya tetangga saudara yang belum mau sholat ajak sholat ke masjid. Jangan masuk masjid tapi posisinya bukan menjadi makmum. Kalau posisinya di depan imam, kan beda. Posisi kita masuk masjid makmum di belakang imam. Jangan masuk masjid justru di depan imam. Itu namanya sholat jenazah. Yang keempat, ciri orang ahlul ghaflah itu malas dalam ketaatan. Tapi kalau urusan dunia, kiamnya Masya Allah. Itu sama dengan orang yang pagi-pagi jam 3 sudah di pasar. Jam 3 sudah di pasar. Jam 3 sudah meres susu. Susu sapi itu kan jam 3 itu. Kenapa? Nanti subuh itu sudah disebar ke akhir. Kalau di tempat saya malah yang ke sawah itu, Pak, sebelum subuh sudah berangkat. Yang tandur itu sebelum subuh sudah berangkat.
Nah, banyak orang-orang yang untuk urusan dunia itu ngejarnya mati-matian, tapi ketaatan malesnya setengah mati. Dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, rasa malas itu ya dalam berbuat taat itu tanda gejala penyakit hati, penyakit ghaflah itu sudah mulai menggerogoti. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Males. Diajak sholat males, diajak ngaji males, diajak makan ayo. Dia nggak tahu kalau habis ngaji ada makannya. Allah. Maka Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik. Nah, empat hal tadi coba dievaluasi, direnungkan, sudah ada apa belum dalam diri kita. Kalau sudah ada, segera banyak bertobat kepada Allah. Meremehkan perbuatan maksiat itu termasuk nyengget pelem tombol. Lah gampang ngomong eko. Itu maksiat, Pak. Tapi kadang-kadang dianggap remeh. Gosok itu apa? Mengambil sesuatu, menggunakan sesuatu yang bukan milik sendiri. Itu bagian daripada maksiat. Ya. Tapi banyak orang tidak sadar. Ya, saya pernah ditanya sama petugas PLN. Ya, waktu misi kajian di PLN, Ustaz, bagaimana hukumnya masjid nyuri setrum listrik milik PLN? Bukankah itu untuk pengajian? Bukankah itu juga untuk penerangan membaca Al-Quran dan tadarus? Saya tetap menyatakan hukumnya haram. Tapi itu masjid, Ustaz, pengurusnya yang dosa. Ya, pengurusnya yang dosa. Wong PLN itu memberi fasilitas untuk fasilitas sosial dapat keringanan. Kenapa mesti mencuri setrum PLN? Alasannya untuk masjid, nggak benar juga itu. Itu fatwa dari mana kayak gitu? Udah nggak apa-apa. Ini untuk kepentingan masjid, biar PLN-nya dapat pahala. PLN itu sudah dapat pahala dari tempat lain. Ya. Tapi itu bukan masjid kita, Pak. Ada masjid tempat lain seperti itu. Akhirnya omongan saya ini dijadikan senjata bagi petugas PLN untuk apa? Nyabut gitu. Dan itu didenda, nggak mau bayar itu. Merugikan PLN sekian puluh juta itu nggak mau bayar. Ya. Semuanya akhirnya apa? Saling nuduh antar pengurus. Yang dulu tadi Pak Haji itu. Saya cuma disuruh, Pak. Saya cuma disuruh. Saya tidak ngerti kalau ini ternyata dilarang, ini mencuri. Aduh ya Allah. Ya. Kiainya mengeluarkan dalil, semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Romo agama buat dunia. Ya, jadi satu, meremehkan maksiat. Dua, gemar bermaksiat. Awal dari meremehkan, akhirnya gemar. Kemudian apa? Menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang keempat, bermalas-malasan dalam mengerjakan ketaatan. Nah, kalau ada 4 ciri itu dalam diri kita, segera ya diobati dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Tidak semakin kronis, tidak menjalar ke seluruh tubuh.
Karena ketika hati ini sudah kena penyakit itu, selesai sudah masa depan kita. Ini lebih parah daripada kanker, dan ini lebih parah daripada penyakit-penyakit yang paling berbahaya sekalipun. Karena yang diserang adalah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tulisan bijak digital sudah menjelang isya. Ya. Jadi jangan sampai nabrak waktu sholat isya. Kiranya itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan menjadi pengingat kita supaya kita bisa sadar sedini mungkin dan waspada terhadap penyakit ghaflah yang dapat menghancurkan manusia. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.